Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Rafika Resti, NIM 2152111167 dari Manajemen Bisnis Syariah kelas 1E. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan penulisan referensi format APASTEL dan MLSTEL guna memenuhi tugas remedial UAS Bahasa Indonesia. Dalam penulisan makalah penelitian dan makalah akademis lainnya, penting untuk mengutip referensi yang mengakui sumber dari mana seseorang telah mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk pekerjaannya. Ini akan memberikan kredibilitas untuk pekerjaan seseorang serta memberikan kredit kepada sumber-sumber seseorang. Biasanya akan berisi nama penulis, judul karya, tanggal, dan nama penerbit karya yang dikutip. Ada dua sistem kutipan yang digunakan saat ini, kutipan MLA dan kutipan APA. Apa itu APASTEL? American Psychological Association adalah sistem kutipan yang digunakan di sekolah, perguruan tinggi, dan universitas dalam menulis tentang bisnis, sosiologi, dan sains. Ini merujuk pada daftar pustaka sebagai referensi. Contoh penulisan APASTEL untuk referensi buku, yaitu penulis, tahun, judul buku, tempat terbit, dan penerbit. Format penulisan untuk jurnal online, yaitu penulis, tahun, judul artikel, nama jurnal, volume, halaman, dan doi. Format penulisan untuk majalah online, yaitu penulis, tahun, bulan, tanggal, judul artikel, nama majalah, diakses dari URL. Format penulisan untuk surat kabar online, yaitu penulis, tahun, bulan, tanggal, judul artikel, nama surat kabar, diakses dari URL. Format penulisan untuk disertasi atau tesis online, yaitu penulis, tahun, judul tesis atau disertasi, tersedia dari nama database atau nomor record. Format penulisan untuk terbitan pemerintah, yaitu nama institusi, tahun, judul publikasi atau nomor publikasi, tempat penerbit, diakses dari URL. Format penulisan untuk blog, yaitu nama penulis, tahun, tanggal, judul artikel atau blog, pesan pada URL. Apa itu MLA Style? Modern Language Association adalah sistem kutipan yang biasanya digunakan di sekolah menengah, perguruan tinggi, universitas, dan sekolah pascasarjana untuk karya sastra akademis mereka. Ini juga merupakan sistem kutipan yang digunakan ketika menulis tentang humaniora. Contoh penulisan untuk referensi buku yaitu nama akhir pengarang, nama awal, nama tengah, judul buku, kota, penerbit, tahun terbit. Format penulisan untuk artikel jurnal dengan dua pengarang yaitu nama akhir, nama awal, nama tengah pengarang pertama, dan nama awal, tengah, akhir pengarang kedua, judul buku, kota, penerbit, tahun terbit. Format penulisan untuk artikel majalah yaitu nama akhir pengarang, nama awal, judul artikel, judul majalah, tanggal bulan, tahun, halaman permulaan, halaman akhir dari seluruh artikel. Format untuk artikel jurnal online dengan 5 pengarang yaitu nama akhir, awal dan tengah pengarang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, judul artikel, judul jurnal, volume isu, halaman awal, halaman akhir, dan tanggal bulan, tahun diambil dari web. Format untuk dokumen pemerintah online yaitu pemerintah, agensi, judul publikasi, kota, penerbit, tahun publikasi, tanggal bulan, dan tahun diambil dari web, serta menyertakan link web. Perbedaan dari APASTEL dan MLSTEL. Untuk APASTEL yaitu gaya yang digunakan dalam ilmu sosial. Yang kedua, koma digunakan dalam kutipan dalam teks. Yang ketiga, hanya kata-kata yang diperlukan, yaitu kata pertama dari judul, kata benda yang tepat, dan lain-lain.
yang ditulis dalam huruf kapital dan judulnya dicetak miring. Yang ketiga, halaman sumber berjudul referensi. Yang keempat, apa menggunakan nama belakang dan tahun publikasi penulis. Nomor halaman ditambahkan jika tersedia. Yang kelima, yang keenam maksudnya, title text hanya nama belakang penulis yang digunakan. Nama depan dikurangi menjadi initial edition. Yang ketujuh, tanggal publikasi diberikan di dalam tanda kurung mengikuti nama penulis. Untuk MLA style, yang pertama yaitu gaya MLA digunakan dalam humaniora. Yang kedua, semua kata utama dalam judul ditulis dengan huruf besar dan judulnya digarisbawahi. Yang ketiga, nama lengkap penulis digunakan. Yang keempat, tanggal publikasi ditulis setelah penerbit. Yang kelima, halaman sumber berjudul dikutip pekerjaan. Yang keenam, koma tidak digunakan dalam kutipan dalam teks. Yang ketujuh, MLA menggunakan nama penulis dan nomor halaman untuk kutipan dalam teks. Kesimpulannya, MLA mengacu pada sistem kutipan asosiasi bahasa modern, sedangkan APA mengacu pada sistem kutipan asosiasi psikologi Amerika. Yang kedua, MLA digunakan dalam tulisan akademik dan humaniora, sementara APA digunakan secara tertulis tentang bisnis dan sains. Yang ketiga, MLA merujuk pada daftar pustaka sebagai karya yang dikutip, sementara APA menyebutnya sebagai referensi. Yang keempat, dalam mengutip penulis dan editor, MLA membutuhkan nama lengkap untuk ditulis dan hanya 3 yang pertama yang dapat disebutkan. Sementara APA hanya membutuhkan nama belakang untuk ditulis secara penuh, tetapi semua penulis dan editor harus disebutkan. Yang kelima, dalam APA, tahun karya mengikuti nama penulis dan editor, sementara judul karya mengikuti dalam MLA. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.